Singapura, sebuah negara mungil yang luasnya sedikit lebih besar dari Jakarta, hanya sekitar 728 km persegi. Tapi jangan tertipu ukurannya. Secara pendapatan PDB per kapita, Singapura dinobatkan sebagai negara terkaya di dunia, menurut data IMF tahun 2025. Ya, Anda tidak salah dengar, di tahun 2025, Singapura adalah negara terkaya di dunia, jauh mengalahkan negara-negara G7, seperti Jepang, Prancis, Amerika atau Inggris. Bagaimana mungkin negara tanpa sumber daya alam, tanpa pertanian luas, dan dengan populasi hanya sekitar 6 juta jiwa ini, bisa menjadi raksasa ekonomi dunia? Singapura, dulunya hanyalah pelabuhan kolonial yang dibangun Inggris pada abad ke-19. Letaknya strategis di jalur perdagangan Selat Malaka, tapi tidak lebih dari sebuah titik transit. Semuanya berubah pada tahun 1965, saat Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia, dan terpaksa berdiri sendiri sebagai negara merdeka. Sejak saat itu, negara ini dipimpin terus-menerus oleh satu partai, People's Action Party atau PAP, yang didirikan oleh Bapak Pendiri Bangsa, Lee Kuan Yew. Ketika Lee Kuan Yew memimpin Singapura, ia dihadapkan pada kenyataan pahit. Tidak ada sumber daya alam, tidak ada air sendiri, tidak ada minyak, tingkat pengangguran tinggi, luas wilayah sempit, dan hampir seluruh bahan pangan harus diimpor. Yang dimiliki Singapura hanya dua hal, penduduknya dan lokasi geografis strategis di persimpangan perdagangan dunia. Maka, Lee fokus pada dua strategi utama. Mengatasi pengangguran dengan menarik investasi asing di sektor manufaktur murah dan padat karya. Membangun infrastruktur institusional, hukum yang kuat, birokrasi bersih, transportasi publik efisien, dan program perumahan besar-besaran lewat HDB. Tapi semua ini bukan semata demi industrialisasi. Lee punya ambisi besar, menjadikan Singapura menjadi pusat keuangan global, atau financial hub. Untuk itu, ia menjalankan langkah-langkah terpadu, seperti menerapkan struktur pajak perusahaan yang rendah, aturan perbankan yang longgar, namun aman, lingkungan yang stabil dan bersih dari korupsi. Hasilnya, kini, lebih dari 4.000 perusahaan multinasional kesohor dunia, memiliki kantor pusat regional di Singapura. Di sektor financial services inilah, kini Singapura, meraup paling banyak kontribusi PDB-nya. Saat Lee mundur pada 1990, tongkat estafet diserahkan ke Goh Chok Tong. Ia meneruskan arah pembangunan yang telah ditetapkan, namun menambahkan dimensi baru, ekonomi berbasis pengetahuan, atau knowledge-based economy. Ia mendorong kreativitas, inovasi, dan pendidikan tinggi. Fokusnya adalah membangun fondasi untuk para wirausaha masa depan, dan memperluas sektor jasa bernilai tambah tinggi, seperti teknologi informasi, dan bioteknologi. Putra dari Lee Kuan Yew, Lee Hsien Loong, membawa visi baru, menjadikan Singapura sebagai destinasi global, bukan hanya tempat bekerja, tapi juga tempat hidup dan berwisata. Beberapa langkah berani yang ia ambil saat itu. Membangun 2 kasino raksasa, Marina Bay Sands dan Resorts World. Mengadakan untuk pertama kali di dunia, balapan F1 di malam hari. Mengembangkan pariwisata medis dan MICE, meetings, insentif, conferences, exhibition. Langkah ini awalnya dikritik, tapi ternyata berhasil secara luar biasa. Saat ekonomi Asia Tenggara dan sekitarnya meledak, para ultra kaya dari Indonesia, India, Tiongkok, dan Timur Tengah datang ke Singapura. Mereka pun parkir kekayaan mereka di Singapura, dan sekaligus menghamburkannya di kota itu. Hasilnya spektakuler. Aset under management atau AUM tumbuh dari 420 miliar dolar Amerika pada tahun 2004 menjadi lebih dari 4 triliun dolar Amerika pada tahun 2022. Namun, kesuksesan ekonomi ini tidak datang tanpa kritik. Pemerintah Singapura sering dituduh otoriter, kontrol terhadap media terlalu ketat, melarang unjuk rasa, dan membatasi kebebasan sipil. Tetapi pemerintah tetap pada pendiriannya. Mereka konsisten menyuarakan bahwa semua pembatasan ini dilakukan demi menjaga ketertiban, menciptakan kondisi kondusif untuk investasi, dan harmoni sosial di tengah masyarakat multikultural yang padat.
Pada Mei 2024, Lawrence Wong resmi menjadi Perdana Menteri, menggantikan Lee Hsien Loong. Ia dikenal publik sebagai pemimpin yang tenang, rasional, dan efektif, terutama saat menangani pandemi COVID-19 dan saat menjabat sebagai Menteri Keuangan. Namun, ia mewarisi Singapura dalam kondisi dunia yang tidak pasti. Kembalinya Trump 2.0 di Amerika Serikat, dan perang tarifnya. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Dan di dalam negerinya sendiri, inflasi dan kenaikan biaya hidup. Walaupun kekayaan terus mengalir ke Singapura, biaya hidup juga ikut meroket, harga properti melonjak pesat, dan masuknya tenaga kerja asing, menyebabkan ketegangan sosial. Namun dari hasil pemilu 3 Mei 2025, Partai PAP meraih kemenangan telak, baik di parlemen maupun suara rakyat. Ini membuktikan bahwa rakyat masih mempercaya pemerintahnya dan Lawrence Wong untuk memimpin Singapura di tengah ketidakpastian. Singapura adalah contoh nyata bahwa negara kecil pun bisa bermimpi besar. Dengan visi yang jelas, pemerintahan yang bersih dan stabil, dan strategi jangka panjang, sebuah negara seluas Jakarta pun bisa mengalahkan kekuatan ekonomi G7 dalam hal kemakmuran warganya. Pertanyaannya sekarang, bisakah Singapura mempertahankan kejayaannya di tengah dunia yang berubah cepat? Silahkan share komen Anda di bawah ini. Bila Anda menyukai konten seperti ini, bantu kami klik like, share video ini, dan klik subscribe. Terima kasih telah meluangkan waktu menonton channel kami.